Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka secara resmi mengumumkan susunan kabinet yang akan bekerja dalam 5 tahun ke depan. Dalam kabinet yang diberi nama Merah Putih itu terdapat total 109 orang anggota terdiri dari 48 menteri dan 5 pejabat setingkat menteri ditambah dengan 56 wakil menteri. Jumlah anggota pada Kabinet Prabowo Gibran tersebut merupakan yang tertinggi sejak Kabinet Dwikora III pada tahun 1966. Jumlah Kabinet Merah Putih ini pun jauh lebih banyak dibandingkan dengan Kabinet Indonesia Maju Jokowi. Lalu apa yang membedakan Kabinet Prabowo dengan Kabinet Jokowi? Selengkapnya akan kita bahas dalam beda Kabinet Pemerintahan Jokowi dan Kabinet Merah Putih Prabowo. Ya, dalam Kabinet Indonesia Maju adalah kabinet pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Kabinet ini terdiri atas 4 menteri koordinator yang terdiri dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Bidang Perekonomian, lalu ada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, lalu juga Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Selain itu ada 30 menteri bidang atau kementerian teknis yang diumumkan pada 23 Oktober 2019 dan dilantik berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 113 P tahun 2019 tentang pembentukan Kementerian Negara dan pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019-2024. Selama 5 tahun terakhir, Kabinet Indonesia Maju ini setidaknya mengalami hingga 8 kali reshuffle. Beberapa reshuffle bahkan dilakukan Jokowi setelah Prabowo Subianto terpilih sebagai pemenang pemilu 2024. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengungkapkan pengangkatan menteri, wakil menteri hingga kepala badan diperlukan untuk mempersiapkan dan mendukung transisi pemerintahan agar berjalan dengan baik, lancar dan juga efektif. Lalu bagaimana dengan komposisi Kabinet Merah Putih Prabowo? Kita simak di slide berikutnya. Ya, pada Kabinet Merah Putih jumlah kabinet sebanyak 53 anggota dengan 27 kementerian yang masih sama dan 1 kementerian yang hanya berubah nama, yakni Kementerian Komunikasi dan Informatika menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital. Bertambahnya jumlah anggota kabinet ini terjadi mengingat semakin banyaknya kementerian termasuk kementerian koordinator yang dipecah agar dapat bekerja lebih efektif dan juga lebih fokus. Salah satu hal yang sangat jelas terlihat adalah bertambahnya jumlah kementerian koordinator dari yang sebelumnya berjumlah 4 menjadi 7. Kementerian Koordinator Perekonomian dan juga Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tampak masih sama. Namun, Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan tampak dipecah menjadi 2, yakni Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan serta Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Sementara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi juga tampak hilang di kabinet kali ini. Dan lebih lanjut, Kementerian Koordinator lainnya yang baru adalah Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dan juga Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Selain itu, Prabowo juga memiliki 41 kementerian teknis, 5 lembaga setingkat, menteri yang tidak dibawahi koordinasi menteri koordinator, serta 56 wakil menteri yang melengkapi komposisi menteri-menteri di berbagai bidang. Lalu apa saja kementerian baru dan kementerian yang dipecah di era Prabowo? Kita simak di slide berikutnya. Ya, kementerian yang tampak baru muncul di era Prabowo yaitu Kementerian Imigrasi dan juga Pemasyarakatan, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, lalu juga ada Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Sementara itu beberapa kementerian juga dipecah, yakni Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dipecah menjadi Kementerian Hukum dan Kementerian HAM. Kemudian ada juga pemirsa Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi dipecah menjadi 3, yakni Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, lalu ada Kebudayaan. Lalu selanjutnya ada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR yang juga dibagi 2, yakni menjadi Kementerian Pekerjaan Umum, lalu juga dilihat ada Kementerian Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan juga Transmigrasi juga dibagi menjadi 2, yaitu Kementerian Desa dan Kementerian Transmigrasi dan Percepatan Kawasan Timur Indonesia.
Kementerian Koperasi dan juga Usaha Kecil dan Menengah dipecah menjadi dua, yakni Kementerian Koperasi dan juga Kementerian UMKM. Begitu pula dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dipisahkan menjadi dua, yakni Kementerian Pariwisata dan juga Kementerian Ekonomi Kreatif, serta ada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang juga dipecah menjadi dua, yaitu menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup dan juga Kementerian Kehutanan. Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo Gibran ini ternyata bukan kabinet jumbo pertama dalam sejarah Indonesia. Lalu di masa pemerintahan siapa Indonesia memiliki kabinet jumbo? Kita simak di slide berikutnya. Ya, kabinet jumbo yang dibentuk oleh pemerintah Prabowo Gibran ini bukanlah fenomena baru dalam sejarah di Republik ini. Pada masa pemerintahan Orde Lama, Presiden Soekarno pernah membentuk kabinet 100 menteri yang secara resmi dikenal sebagai Kabinet Dwi Kora. Pada Kabinet Dwi Kora I, Soekarno melibatkan 110 menteri yang bertugas dari tahun 1964 sampai dengan tahun 1966. Dan tugas kabinet ini kemudian dilanjutkan oleh Kabinet Dwi Kora II yang hanya berjalan singkat dari 24 Februari 1966 hingga 28 Maret 1966. Kabinet Dwi Kora II mencatatkan jumlah menteri terbanyak dalam sejarah Indonesia dengan total mencapai 132 orang. Sementara itu jumlah menteri pada Kabinet Dwi Kora III yang bertugas pada 28 Maret 1966, 25 Juli 1966 menyusut menjadi 79 orang. Ya, kini dengan banyaknya pembantu Presiden Prabowo, banyak kalangan khawatir bahkan hal itu akan menambah beban pemirsa pada anggaran negara. Lembaga riset Selios memproyeksikan terjadinya potensi pembengkakan anggaran hingga 1,95 triliun rupiah selama 5 tahun ke depan akibat koalisi gemuk tersebut. Angka ini belum termasuk beban belanja barang yang timbul akibat pembangunan fasilitas kantor atau gedung lembaga baru. Kita nantikan saja apakah kabinet jumbo di era Prabowo ini akan mengamini kekhawatiran sejumlah pihak terkait membengkaknya anggaran dan makin rumitnya birokrasi, atau justru dengan makin banyaknya menteri yang membantu Prabowo akan mengakselerasi berbagai visi, misi, dan rencana kerja Prabowo demi mencapai Indonesia maju.